Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumi Muhammad Fadil dengan NIM 08011182227055 dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari lampiran soal yang pertama tadi. Nah, di video ini kita akan membuat lampiran soal yang kedua. Langsung saja kita masuk ke aplikasi CodeBlocks-nya. Kita buat file yang baru. Kita namakan file dengan lampiran 2.cpp. Oke, pada soal yang kedua ini kita diminta untuk membuat program menghitung rata-rata dengan ketentuan 1 sampai n, bilangan n, jumlah ganjil kita misalkan sebagai A, jumlah genap kita misalkan sebagai B, sum A sama dengan 1 pangkat A ditambah 2 pangkat A ditambah bla 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 sampai dengan n pangkat A. Untuk yang sum B, 1 pangkat B ditambah 2 pangkat B ditambah bla 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 ditambah n pangkat B sampai dengan n pangkat B. Nah, yang ingin kita cari ini rata-rata dari sum A dan sum B ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke programnya. Pada program kali ini kita akan menggunakan dua file header. File header yang pertama yaitu seperti biasa include iostream. File header yang kedua include cmat. Ini include cmat ini untuk perhitungan matematika seperti pangkat, akar dan lain sebagainya. Kita menggunakan semua fungsi yang ada pada namespace std, lalu in main sebagai fungsi utamanya. Lanjut kita masuk ke intinya atau proses. Kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan kita masukkan nantinya atau yang akan kita buat. Di sini kita menggunakan tipe data integer. Kita deklarasikan i-nya itu sama dengan 0, i-nya sama dengan 1. Lalu variabel yang akan kita gunakan sesuai dengan soal tadi yaitu jumlah ganjil. Kita deklarasikan sebagai 0. Jumlah genap kita deklarasikan juga sebagai 0. Sum ganjil Oke, kita lanjut ke output yang akan kita tampilkan nantinya dengan menggunakan fungsi cout. Kita ingin nantinya kita bisa memasukkan angka, jadi ini sebagai petunjuknya saja pada outputnya. Nah, in-nya kita menggunakan variabel n. Pada soal yang kedua ini kita diminta untuk menggunakan pernyataan perulangan dari do while atau while. Nah, langsung saja kita ke prosesnya. While dengan kondisi i lebih kecil atau sama dengan n, kita buka awal, hapus dulu. Pada prosesnya kita menggunakan pernyataan kondisi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Pernyataan kondisi yang akan kita gunakan yaitu pernyataan kondisi dari if dan pernyataan kondisi if else. Langsung saja kita if i modulus 2 ini untuk jumlah ganjil sama dengan i, if else jumlah genap
I plus plus. Benar itu konkret. Mohon maaf. Kita deklarasikan iya sama dengan 1. Selanjutnya kita do, atau yang akan kita lakukan ketika fungsinya ini benar, kita lakukan. Pertama sum ganjil dulu. Jadi rumusnya itu po untuk pangkat ya, I pangkat jumlah ganjil. Selanjutnya sum yang genap. I pangkat jumlah genap. Yang terakhir kita masukkan while kondisinya I kecil sama dengan N. Sebenarnya tidak usah mendeklarasikan ini juga bisa karena di atas sudah, tapi agar lebih jelas saja. Lalu output yang akan kita masukkan nanti, yaitu yang akan kita tampilkan, maksud saya rata-rata sesuai dengan soalnya. Dengan rumus rata-ratanya itu jumlah dari sum ganjil dan sum genap dibagi dengan 2. N-line. Nah, sudah bisa kita build and run. Jadi program yang berjalan, kita masukkan angka. Jadi kita misalkan 5, maka rata-rata dari sum A ditambah sum B per 2-nya itu totalnya 1.127.990. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada lampiran soal yang nomor 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.